Malam ini Tuhan menggerakkan saya untuk berkhotbah dengan judul Merdeka karena memiliki Allah yang hidup. Ya, sekali lagi judulnya adalah Merdeka karena memiliki Allah yang hidup. Kita akan baca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-39. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-39. Kita akan bacakan ya. Sekali lagi judulnya adalah Merdeka karena memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Bella sudah typing di kolom komentar. Saya akan bacakan buat kita semua. Bella ada yang mau naik? Naikkan saja, fullkan saja Komal, tidak apa-apa. Ya, sambil dengar firman. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 39. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, ya, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka karena memiliki Allah yang hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu diketahui oleh kita bahwa ya di tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara, makasih Bella buat giftnya ya. Di tengah dunia ini ada banyak Allah dalam tanda kutip ya. Bahkan ada ratusan ya kepercayaan yang menyembah Allah mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen kita tahu Allah cuman ada satu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus ya. Kita hanya percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus ya. Dan saudara berkata, yang lain juga menjawab doa ya. Nonton ada orang pengalaman dengan mereka, dan mereka bilang ada Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang wow, jadi ada hubungan dengan iPad ya, iPad saya. Kalau begitu saya taruh di bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sudah baik?
Saya punya paket habis. Saya tadi bikin enggak bisa. Maksud saya mau buat dari internet untuk membuat pak, enggak bisa. Sudah boleh. Kalau sudah boleh, puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada banyak orang berkata bahwa mereka punya Allah, dan mereka berkata bahwa mereka berdoa, Allahnya jawab. Saya mau katakan kepada saudara, orang pergi ke dukun pun, dukun bisa menolong. Dalam tanda kutip, kita harus tahu bahwa di balik semua itu setan juga bekerja. Karena apa? Karena setan juga mau menjaga pengikutnya. Sehingga kelihatannya Allah, tetapi sebenarnya itu bukan Allah yang datang kepada mereka, ya. Dan itu sebabnya kita harus mengetahui, kita harus mengenal, kita harus meyakini bahwa Allah yang benar, Allah yang hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya. Allah yang menjawab doa kita, Allah yang merespon kepada saya dan saudara waktu kita berdoa kepada Dia. Saya pernah nonton video, saudara-saudara, tentang tsunami di Aceh. Ya, saudara-saudara, waktu tsunami itu mulai datang, ya, ada seorang yang berdoa kepada Allahnya, orang Aceh berdoa berseru kepada Allahnya, tetapi dia tidak merasa tenang sampai kepada waktu dia berseru. Karena mungkin dia pernah dengar, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, dia melihat bahwa tsunami yang datang itu bisa ke arah yang lain dan dia selamat. Itu kesaksian yang saya pernah dengar di YouTube, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, makasih Bella buat buket bunganya. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebagai orang Kristen, harusnya saya dan saudara menyadari bahwa Allah yang benar, Allah yang hidup adalah Allah di dalam Yesus Kristus, ya. Kenapa? Karena itu sangat penting. Ya, di dunia ini, saudara-saudara, akui atau tidak akui, sedang terjadi pertandingan kekuasaan, kuasa, respon antara Allah atau setan di balik Allah yang mereka sembah dan juga dengan Allah yang benar. Nah, kita sedang membaca satu kisah tentang suatu pertarungan antara dewa Baal, ya, nabi-nabi Baal dan nabi Israel, yaitu Elia. Ya, mereka berhadapan, ada 450 nabi dari nabi Baal, dan Elia hanya sendiri berhadapan dengan mereka, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi Elia dengan jelas, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Elia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Allahnya adalah Allah yang merespon dengan benar, ya. Apalagi Elia menggunakan satu pertandingan, yaitu penyembahan kepada Allah dengan korban. Karena di agama lain, di kepercayaan lain juga ada semacam korban. Dan Elia membuat semacam pertandingan di sini. Dan Elia dengan jelas mengatakan bahwa Allah yang merespon dengan api, dialah Allah. Ya, nah itu sebabnya saya dan saudara harus yakin bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan mujizat-mujizat, Allah yang masih bekerja sampai saat ini. Dia masih menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, merdeka karena memiliki Allah yang hidup, yaitu Allah yang menjawab dengan api. Nah, ini penting. Iya. Waktu saya meneliti kebenaran ini, Bapak Ibu saudara-saudara, saya sangat diberkati. Perhatikan secara khusus di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Memang tadi saya tidak baca semua perikop karena terlalu banyak ayat. Tapi saya mengutip dari saya mengangkat lagi dari ayat 24. Di situ dikatakan, ya, kemudian biarlah kamu, Elia, kata Elia, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat itu menyahut, katanya, baiklah demikian. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, Elia
begitu yakin kepada Allahnya. Elia begitu percaya kepada Allahnya, dan dia yakin bahwa Allah itu akan merespon dengan api, dan itu adalah Allah. Itu adalah Allah yang benar, ya. Nah, saya coba untuk meneliti, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kata menjawab, dia menjawab, ya. Apabila maka Allah yang menjawab, ya. Jadi Elia mengatakan Allah yang menjawab. Saya coba untuk melihat, ini berasal dari kata Ibrani auno. Ya, auno ini Bapak Ibu Saudara-saudara bukan saja menjawab, tapi Allah yang berbicara, ya. Allah yang masih berbicara. Nah, kita sebagai orang Kristen sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia masih bicara kepada kita, dia masih mengingatkan kita, dia masih memberi petunjuk bagi kita. Karena itu kita harus belajar sebagai orang Kristen bahwa karena Allah kita Allah yang hidup, dia masih bicara kepada engkau. Dia bicara lewat apa? Lewat firman. Ya, dia bicara lewat apa? Lewat hati nurani kita yang sudah dikuduskan. Dia berbicara lewat apa, Bapak Ibu Saudara? Dia bicara dengan media. Ya, kalau saudara nonton video, apalagi video Kristen, saudara harus belajar untuk membuka diri bahwa Allah bisa berbicara lewat media itu. Saya mengalami itu dalam hidup saya karena saya melihat ada hal-hal kecil yang Tuhan masih bicara. Saya sudah pernah bersaksi di sini ke bulan lalu waktu saya ada di Maluku Utara. Ya, sebelum saya berangkat itu berapa hari itu seperti ada dorongan, ada yang nyuruh saya untuk bawa kacamata, saksikan di sini. Tapi saya apa ini kacamata ada baik-baik, dan saudara tahu beberapa hari saya ada di sana, baru 2-3 hari kacamata saya patah, ya, sekalipun itu kacamata murah. Tapi saudara-saudara, akhirnya saya kebingungan karena saya ada di desa, saya harus minta tolong orang lain. Nah, ini hal-hal yang kecil. Kita sebagai orang Kristen harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Itu tidak selalu suara yang menggelegar, hai anak-anakku, tidak selalu. Ya, tapi Allah bisa bicara dengan cara berbagai cara. Saya pernah beberapa kali nonton video khotbahnya Ibu Pendeta Ruth Julia. Dia berkata Allah bicara lewat WhatsApp waktu dia mau berhadapan dengan operasi. Allah berbicara lewat stiker di mobil. Ya, saya pernah banyak dengar kesaksian itu. Jadi Allah masih bicara. Itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia merespon, ya. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi Allah lain juga masih bicara. Ya, nanti kita akan lihat, saudara-saudara, bahwa ada perbedaan antara Allah, bukan Allah, karena Allah yang hidup itu cuman Allah di dalam Yesus Kristus. Yang lain itu adalah tipu daya setan. Nah, itu sebabnya kita harus percaya, ya. Nah, kemudian kata now ini juga mempunyai arti selain berbicara, menjawab, juga mempunyai arti menyatakan, ya. Jadi Allah akan menyatakan dirinya, kehadirannya, kehendaknya buat saya dan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia, sungguh-sungguh berharap, dia akan menyatakan kehendaknya. Saya belajar sebagai pendeta, kalau saya mau mengambil keputusan untuk pergi ke satu tempat, saya berdoa. Dan saya melihat bahwa Tuhan menyatakan kehendaknya. Dia menyatakan kehendak buat saya dan saudara. Kenapa? Karena dia mau menuntun kita. Ya, firman Daud berkata, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur langkah kita? Apakah Tuhan pegang kaki kita? Tidak. Ya, itu adalah mazmur, itu adalah kalimat puitis bahwa dia sedang bicara bahwa Tuhan yang menuntun kita kemana kita pergi. Dia menyatakan kehendaknya. Karena itu saudara juga perlu. Nah, ini bukan berarti seperti ada kelompok aneh, saudara. Kalau mereka mau pergi ke mall saja mereka berdoa, Tuhan kami mau ke mall, ini kehendak Tuhan. Enggak. Bagi saya tidak perlu terlalu aneh. Mau pergi belanja di pasar masih tanya Tuhan. Ya, tidak perlu. Kalau saudara perlu berdoa pergi ke pasar, karena saudara tidak belanja di pasar nanti tidak bisa makan. Ya. Artinya saya dan saudara sebagai orang Kristen, ya, ada hal-hal yang
perlu Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan kuasanya, supaya kita sendiri sadar bahwa kita dipimpin oleh Tuhan dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal yang saudara mungkin merencanakan sesuatu yang besar. Ya, Tuhan akan menyatakan kehendak. Kata Arnau ini juga mempunyai arti berfirman. Tuhan masih berfirman buat kita. Jangan saudara pikir cuma pendeta saja yang mendapatkan firman. Saudara juga bisa mendapatkan firman. Karena Tuhan bicara lewat saudara baca Alkitab. Tuhan bicara lewat saya berkhotbah, menyampaikan firman Allah. Ada ayat yang saudara dengar dan saudara diberkati. Ayat itu begitu hidup. Itu adalah Tuhan sedang berfirman kepada engkau. Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada engkau, menyatakan kehendaknya. Kemudian kata api, ya, Allah yang menjawab dengan api. Kata api itu berasal dari kata Ibrani ais. Ais ini Bapak Ibu Saudara, bukan saja api tapi bercahaya-cahaya. Arti lainnya adalah berkilat-kilat seperti api, ya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara meneliti Alkitab, kebanyakan Tuhan mendatangi orang percaya itu dengan menyatakan api. Contohnya waktu Musa ya ada mengembalakan kambing domba, Tuhan datang kepada dia dengan semak belukar yang bernyala-nyala. Tuhan menyatakan dirinya dalam semak belukar yang menyala-nyala. Ya, kita tahu juga bahwa Tuhan menyatakan dirinya, ya. Kalau kita ingat pencurahan Roh Kudus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu dengan lidah-lidah api. Api adalah gambaran, cahaya adalah gambaran dari kehadiran Tuhan. Tuhan datang ya dengan kemuliaannya. Tuhan datang dengan kemuliaannya untuk menyatakan dirinya, ya. Tadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, sebelum saya buka komal, saya coba untuk cari ilustrasi. Saya mendengar kesaksian antara dari seorang ibu, saudara-saudara. Dia suaminya dokter. Nah, saudara, satu hari dia muntah darah, ya, muntah darah, dan dia pergi ke dokter untuk diperiksa semuanya. Dan hasil pemeriksaan dicurigai ada kanker hati, saudara. Ya, suaminya sendiri, dokter menyatakan itu, ya. Dan waktu dia sedang mengalami itu, dia bukan orang Kristen sebelumnya, ya. Mereka bukan orang Kristen. Dan saudara, mereka coba untuk, ada orang berkata mereka coba pergi ke orang pintar, ya, supaya mungkin dia bisa lihat, dia bisa tolong. Dan dia cerita, dia pergi ke orang pintar. Orang itu pegang tangannya, dia beberapa kali pergi, cuma pegang tangannya, tidak seperti dukun, ya, mungkin pakai jampi-jampi, pakai kemenyan, pakai sumber, ya, apa goraka atau halia, ya. Tidak, saudara, dukunnya cuma pegang tangannya. Tetapi dia berkata waktu dia pulang ke rumah, dia mulai bisa lihat setan di mana-mana. Dia duduk lihat setan, dia kemana-mana dia lihat setan, dia tidur, dia iya betul. Dia didatangi oleh setan, dia ketakutan, dia sembuh tapi dia gelisah. Dia menjadi takut, dia gelisah sampai dia berpikir, ya, biar saja saya mati dengan setan-setan ini, ya. Nah, kemudian saudara, satu hari dia sedang tertidur, ya, mendadak ada cahaya terang datang kepada dia. Dan yang luar biasa, cahaya itu dia tahu penuh dengan kemuliaan, ya, dia lihat matanya penuh dengan kemuliaan. Tapi cahaya itu hanya datang, dan kemudian dia bangun, saudara-saudara. Dia ingat bahwa dia punya mamanya, dia pernah membeli Alkitab. Jadi dia cari, dan waktu dia baca, saudara-saudara, dalam kitab Hosea, dia dijamah Tuhan. Dan saudara-saudara, sejak hari itu, saudara-saudara, dia melihat bahwa Tuhan mengubah hidupnya, dan dia datang ke pendeta untuk berdoa. Dan waktu pendeta berdoa untuk mengusir roh jahat yang mengganggu dia, dan dia bisa melihat setan, saudara-saudara, sejak hari itu dia dibebaskan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu sesuatu yang saudara lihat di sini. Seringkali orang berkata, ya tidak apa-apa kan kita pergi ke pengobatan alternatif. Tapi saudara, hati-hati, mungkin saudara bisa ditolong
tapi setan, kita harus sadar bahwa setan kalau dia menolong selalu ada konsekuensinya, selalu ada sesuatu yang harus dibayar. Ya, teristimewa jiwa saudara, dan setan akan mulai menguasai saudara. Tetapi kalau saudara ditolong oleh Tuhan, ya, saudara ditolong oleh Tuhan, maka Tuhan, ya, Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya paling gampang saudara untuk membedakan setan dengan Tuhan adalah, ya, Tuhan, kalau Tuhan datang itu saudara melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan datang, saudara akan lihat kegelapan. Kalau setan, ya Alkitab sendiri mengatakan setan itu, kata dia bukan berarti soal ada setan, tapi berkata bahwa dia ketahuan di bawah. Dan ada seorang yang mengaku nabi dan dia berkata, waktu kamu setannya cekik dia. Kalau setan cekik, maksudnya malaikatnya cekik, ya, saudara akan menemukan bahwa tidak pernah Tuhan datang kepada nabi dan berbicara dan dia cekik orang itu. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ya, Tuhan kalau datang itu akan terjadi damai, sukacita. Kita melihat kemuliaan, kita melihat cahaya kemuliaannya. Itu yang kita akan lihat, ya, bukan yang lain. Karena itu saudara, Elia sedang menunjukkan kepada kita bahwa kalau Allah yang benar itu dia jawab dengan api. Nah, memang kalau kita lihat, ya, Tuhan ingin mempermalukan Nabi Baal sehingga mereka menyiksa diri, mereka menari-nari, mereka berteriak-teriak untuk Baal, tapi Baal tidak menjawab mereka. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus ingat kebenaran ini supaya kita jangan gampang, ya, wow, saya ketemu dengan Tuhan ini, Tuhan yang benar itu pasti akan membawa damai sejahtera, sukacita, ya, bukan damai sejahtera yang bohong. Karena itu saya dan saudara sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang hidup, yang menjawab dengan api. Yang kedua, merdeka karena memiliki Allah yang hidup, yaitu Allah yang menjawab secara sempurna. Nah, ini penting, ya, ini penting Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, yang kedua, merdeka karena memiliki Allah yang hidup, yaitu Allah yang menjawab secara sempurna. Dalam 1 Raja-Raja 18 tadi ayat 38-39, di situ dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran itu, kayu, api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit pun habis dijilatnya. Ya, ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya coba untuk melihat kata menyambar habis, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena kalau saudara lihat, ya, 3 kali, ya, Elia menyuruh mereka menyiram, ya, mezbah itu dengan air, ya, dengan air, dan air yang cukup banyak, karena sampai dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, air itu tergenang di pinggir, ya, daripada mezbah itu. Airnya cukup banyak. Nah, ini sesuatu yang penting yang perlu kita belajar, bahwa Allah tidak dibatasi oleh apapun. Elia kan mau minta api, harusnya jangan siram air dong, ya, kan air itu kalau api ada, api tidak akan bisa bakar kalau benda itu basah dengan air, betul tidak? Ya, kecuali air itu saudara-saudara ada campuran minyaknya. Tapi kalau air murni, air yang tidak ada campuran minyak, maka yang terjadi api tidak akan bisa membakar. Padahal Elia mau minta api untuk membakar korban itu. Allah yang menjawab dengan api. Tetapi Elia di sini saudara-saudara sedang menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Mungkin kita lihat, wow, penyakitnya sudah parah, penyakitnya sudah
luar biasa, mungkin tidak bisa ditolong ya. Ada seorang yang minta WA saya tadi bahwa Pak Pendeta, dia kirim foto, dia kakinya udah berbau busuk ya, udah luka, udah bengkak ya. Dan saudara, dia berkata, Pak Pendeta, Tuhan tolong saya ya. Saya berkata kepada dia, Tuhan pasti tolong engkau, yang penting jangan putus asa. Saya berkata kepada dia, kalau orang mati saja yang sudah berbau busuk seperti Lazarus Tuhan bisa bangkitkan, apalagi cuman kakimu yang berbau busuk, kakimu yang bengkak, kakimu yang hancur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Saudara lihat, bukan saja kayu, batu, tanah, di situ juga semua habis dijilatnya. Wow. Jadi api itu bukan saja membakar korbannya, bukan saja membakar air yang ada, menjilat air sampai batu dan tanah pun dijilat sampai habis. Wow, dahsyat. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Kalau dia menjawab doa kita, dia menjawab dengan sempurna. Ya, saya coba melihat kata menyambar habis. Itu berasal dari kata Ibrani aukal. Aukal itu memakan habis. Ya, ya. Jadi di sini kita lihat memakan habis, menikmati. Saya melihat luar biasa Tuhan. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Jangan pernah melihat masalahmu, ya. Masalahmu itu menjadi sesuatu yang Tuhan bisa tolong enggak ya? Tuhan bisa jawab saya enggak ya? Tuhan bisa campur tangan enggak? Tuhan bisa ubahkan enggak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting engkau terus percaya, terus beriman, terus mendeklarasikan. Nah, salah satu ciri dari Nabi Elia adalah dia percaya apa yang dia perkatakan itu pasti terjadi. Waktu dia berkata bahwa hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan kepada Ahab dan orang Israel, itu terjadi. Dia berkata kepada janda di Sarfat bahwa tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli tidak akan habis. Tidak habis, saudara. Ya, dia meyakini bahwa kalau dia memperkatakan, ya itu disebut sebagai kita belajar firman profetik hari-hari ini. Saudara harus terus berkata, mau keadaannya seperti apa, saudara harus meyakini bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup, Allahmu adalah Allah yang menjawab dengan api, dan dia akan menyatakan kemuliaannya. Kata akal ini juga mempunyai arti memusnahkan. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, Tuhan dapat memusnahkan itu. Siapapun musuh saudara, Tuhan dapat memusnahkan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup, ya, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan perkara-perkara besar, ya. Nah, ini Alkitab tadi kita baca bahwa Tuhan menjawab dengan api, dan semua benda-benda atau barang-barang yang ada di atas mezbah semua terbakar sampai habis. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kalau bekerja itu sempurna. Ya, Tuhan kalau bekerja itu sempurna. Setan kalau bekerja setengah-setengah. Tapi kalau Tuhan bekerja itu sempurna. Ya, sempurna dia bekerja. Yang penting kita percaya, yang penting kita beriman, yang penting kita terus memperkatakan dengan iman. Maka saya mau katakan, engkau akan melihat bahwa Tuhan akan menolong engkau secara sempurna. Dia dapat menolong rumah tanggamu, dia dapat menolong anak-anakmu, dia dapat menolong suamimu, dia dapat menolong istrimu, dia dapat mengubah apapun, ya. Saya percaya itu, ya. Dan saya yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat bagi saya dan saudara. Tinggal kita sungguh-sungguh percaya saja kepada Dia, sungguh-sungguh beriman kepada Dia, maka kita akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib, saudara-saudara. Kalau Tuhan kerja itu, dia tidak hanya kerja setengah, tapi dia kerja sempurna, ya. Nah, saudara perhatikan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 30. Matius 15 ayat 30.
Injil Matius 15 ayat 30 dikatakan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Perhatikan kata semua. Jadi semua orang yang datang kepada Yesus disembuhkan. Ya. Disembuhkan secara sempurna. Itulah Tuhan kita, itulah Allah kita, Allah yang menjawab dengan api, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar, Allah yang melakukan mujizat-mujizat. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran. Dia melakukan perkara-perkara besar. Ya, saya tidak tulis di sini, saudara-saudara, tapi saya mengingat teman saya di Bali, seorang pendeta bernama Pendeta Paulus Wiratno. Beliau juga aktif di media, di TikTok, di Facebook. Ya, Tuhan pakai dia luar biasa, dan dia bersaksi kepada di videonya ada kesaksiannya. Ya, dia satu waktu kena kanker otak, saudara-saudara. Ya, kanker otak. Dan saudara, dia dibawa ke Singapura, ya. Dia dibawa ke Singapura, dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dia ada di Singapura, dia diobati di rumah sakit di Singapura, dan saudara, luar biasa Tuhan kerja, dan yang luar biasa dia melakukan kemo, dia disembuhkan Tuhan secara sempurna. Sampai para dokter di rumah sakit di Singapura kagum akan mujizat Tuhan. Dan sekarang beliau sangat sehat. Ya, itu terjadi beberapa tahun lalu. Beliau sangat sehat. Ya, luar biasa beliau sehat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya, waktu beliau mau bayar, ya, mereka sebenarnya bergumul dengan keuangan. Tapi waktu mau bayar, saudara, dokternya berkata tidak perlu bayar 1 sen pun. Ya, karena mereka melihat mujizat yang luar biasa. Saudara lihat, Tuhan tidak saja menyembuhkan, tapi Tuhan kerja dengan dahsyat, bahkan menolong sampai kepada pembayaran. Artinya kalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar, apapun masalahnya, Tuhan pasti menolong. Kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, kita sungguh beribadah kepada Dia, kita hidup dalam persekutuan, keintiman dengan Dia setiap hari. Saya mau katakan, engkau akan melihat mujizat Tuhan, karena Dia hidup, Dia berkuasa, Dia akan menjawab engkau, Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu, dan engkau akan kagum betapa dahsyatnya Tuhan. Terima kasih saudaraku Ari Santoso Malang yang sudah memberkati. Tuhan akan menjawab saya dan saudara dengan mujizat dan tanda heran. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya. Apa yang engkau gumulkan hari-hari ini? Engkau sedang bergumul dengan keuangan, engkau sedang bergumul dengan kesehatan, engkau sedang bergumul dengan rumah tanggamu, bergumul dengan pekerjaan, ekonomi, engkau sedang bergumul dengan apa yang engkau rindukan, impikan, engkau doakan. Engkau harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia akan menjawab, ya, dan menyatakan kemuliaannya. Karena tadi saya berkata api itu adalah lambang kemuliaan Tuhan, dan Dia juga akan bekerja secara sempurna, sehingga engkau akan berkata, Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kenapa? Karena Dia hidup, Dia berkuasa. Allah yang hidup hanya Allah di dalam Yesus Kristus.